Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, tentunya semuanya sehat. Siapa yang sehat angkat tangannya? Wah, sekarang udah mandi belum? Wah, udah mandi pastinya. Nah, padahal percaya hari ini semuanya sudah siap-siap. Siapa yang bawa Alkitab? Siapa yang lagi minum susu? Wah, pasti semuanya sukacita. Nah, adik-adik hari ini ada rindu. Adik-adik semuanya kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita loh ya. Yuk, adik-adik memuji Tuhan, dengerin firman Tuhan. Hari ini ceritanya bagus banget tentang hidup kita dengan Tuhan. Nah, yuk adik-adik siapkan hati kita. Kalian mau pimpin doa buat adik-adik boleh? Adik-adik ikuti Kak Daniel berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Wah, adik-adik semuanya sudah siap-siap. Ayo kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Siap-siap ya, tepuk tangan, lompat, menari buat Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kakak ditemani oleh Leona. Shalom teman-teman. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan hari ini. Yes! Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luas angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, katakan di kananku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Katakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita semua sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Kita bilang sama Tuhan, Bapa, kami datang padamu hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Yuk dengan segenap hati kita nyanyi lagu ini adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
katakan, Bapa kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Saya katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik, ikutin kakak berdoa ya sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami datang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pernah nggak sih kamu melakukan sesuatu yang mustahil? Sesuatu yang rasanya sangat tidak mungkin bisa kamu lakukan. Yesus dan murid-muridnya pernah menghadapi situasi yang tidak mungkin seperti itu. Ada 4.000-an orang mengikuti Yesus selama 3 hari. Mereka mau mendengarkan Yesus bercerita dan mengajar. Mereka sangat tertarik pada Yesus sampai tidak pulang-pulang. Nah adik-adik, tapi Yesus tahu loh kebutuhan mereka. Mereka pasti lapar karena tidak ada lagi makanan pada mereka. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku kasihan kepada mereka. Sudah 3 hari mengikuti kita, pasti mereka kelaparan. Kalau kita suruh mereka pergi sekarang, mereka mungkin pingsan di jalan karena rumah mereka jauh-jauh." "Tapi di mana kita mau beli makanan di tempat terpencil ini, Guru?" jawab murid-muridnya. "Berapa roti yang kamu punya?" kata Yesus. "Hanya ada 7 dan ada beberapa ikan kecil di sini, Guru." "Baiklah, mintalah orang-orang duduk di tanah supaya kita dapat memberi mereka makan." Ini nampaknya sangat gila, karena tidak mungkin ada 7 roti dan beberapa ikan kecil bisa dipakai memberi makan 4.000 orang lebih. Itu benar-benar tidak mungkin. Namun tidak satupun murid yang menantang Yesus dan berkata, "Halo, ini tidak mungkin, Guru." Tahukah kamu, mereka memiliki iman bahwa Yesus tidak hanya mengetahui masalah yang mereka hadapi, namun Dia dapat menyelesaikan masalah itu, bahkan ketika hal itu sama sekali tidak mungkin. Dan itulah jenis iman yang harus kamu miliki juga. Akan ada saat dalam hidupmu ketika kamu menghadapi situasi yang sama sekali tidak mungkin. Pada saat itu kamu harus memiliki iman. Iman bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu yang mustahil. Itulah yang terjadi di sini, di dalam Alkitab. Yesus tahu orang-orang ini lapar dan mereka membutuhkan makanan. Dan bahwa betapapun tidak mungkin situasinya, Dia dapat melakukan sesuatu untuk hal itu. Alkitab mengatakan bahwa Ia mengambil ke-7 roti tersebut, bersyukur kepada Tuhan, dan mulai membagikan kepada orang-orang. Semua 4.000-an orang makan sebanyak yang mereka inginkan dan kenyang dan puas.
Mereka bahkan mengumpulkan 7 keranjang penuh dari sisa makanan. Yesus tidak hanya mengetahui kebutuhan mereka, tapi Dia lebih dari sekedar bisa merawat mereka. Bahkan jika hal itu sama sekali tidak mungkin, Tuhan bisa melakukan hal yang sama dalam hidupmu. Tidak peduli apa kebutuhanmu dan betapa tidak mungkin rasanya. Beriman kepada Tuhan. Jangan khawatir karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan dan Dia sanggup menyediakannya untukmu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kehidupan dua kakak beradik, Scott dan Cece. Scott dan Cece ini adalah penyu laut yang tinggal di lepas pantai Florida. Tempat tinggal mereka begitu indah, yang disebut dengan Coral Cove. Tempat yang terbaik untuk tinggal, dan bahkan mereka tidak terpikirkan untuk pindah ataupun meninggalkan Coral Cove. Sampai suatu petang, mereka mendengar kabar yang menghebohkan. Kabar apa itu? Ternyata sedang terjadi tumpahan minyak di laut lepas, yang mana tumpahan minyaknya sedang dibawa ombak mengarah ke Coral Cove. Penduduk tempat tinggal mereka panik. Apa? Terjadi tumpahan minyak, dan tumpahan minyaknya sedang mengarah ke tempat kita. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku sudah luluran, nanti luluranku jadi luntur. Aku lebih lagi, aku sudah kulitku hitam menjadi tanah hitam. Apalagi aku sudah kulitku putih nanti jadi hitam. Mereka penuh kepanikan. Siang itu, koralku menjadi kacau. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi di koralku, malam itu Ayah Scott dan Cece mengumpulkan keluarga kecilnya, penyu laut, untuk menenangkan mereka dan menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Anak-anakku, kota kita sedang terancam. Sedang terjadi tumpahan minyak di laut lepas, dan itu benar. Jangan sedang menuju ke arah kita, dan sangatlah berbahaya jika kita tetap tinggal di Coral Cove. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau selamat, kita harus meninggalkan Coral Cove. Masa kita harus meninggalkan Coral Cove, Papa? Oh. Iya, Papa. Masa kita harus meninggalkan Coral Cove? Tidak ada cara lain kalau kita mau selamat. Lalu kita harus kemana, Papa? Ya, Papa. Kita mau kemana? Ada tempat jauh dari sini yang disebut dengan Great Prairie. Tempat yang juga terindah di dunia. Dan di sanalah kita akan selamat. Nah, adik-adik, Scott dan Cece tidak yakin dengan ide papa mereka untuk menjauh dari Coral Cove. Tapi ayah mereka tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Anak-anakku, percayalah, Papa tahu apa yang kalian butuhkan. Yang harus kalian lakukan hanya percaya sama Papa. Papa tahu tempatnya. Papa tahu apa yang harus Papa lakukan supaya kita semua selamat. Nah, adik-adik, sama seperti Ayah Scott tahu persis apa yang Scott dan Cece lakukan dan butuhkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, tahu persis yang apa yang sedang adik-adik butuhkan. Tuhan Yesus tahu persis apa yang mama papa butuhkan. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus Tuhan. Adik-adik, Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin seringkali kita berpikir Tuhan gak ada. Di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, kita seringkali berpikir Tuhan tidak ada. Tapi adik-adik percayalah,
Tuhan Yesus selalu ada di mana engkau ada. Tuhan Yesus selalu ada di mana papa mama ada. Dan dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus hanya minta kita percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Pagi pun tiba. Adik-adik, Scott dan Cece mulai percaya kepada ayah mereka. Dan mereka pun mulai mengumpulkan barang-barang untuk dibawa ke tempat yang baru. Dan mereka pun mulai meninggalkan rumah tercinta mereka dengan sedih. Setelah mengambil napas panjang di permukaan, mereka mulai terjun ke laut satu persatu. Tiba-tiba, mereka sudah berada di jalur selatan, yaitu arus bawah laut yang begitu kuat, yang membawa mereka ke selatan menuju ke rumah baru mereka, yaitu di Great Barrier Reef. Wah, ini sangat keren, pikir Scott. Sementara itu ikan dan hewan laut dari semua jenis pun yang lain berenang melewati mereka dalam perjalanan menuju ke kehidupan yang baru. Adik-adik, di tengah perjalanan saat matahari mulai terbenam hari itu, ayah mereka menemukan tempat bagi mereka untuk berhenti sejenak untuk beristirahat semalam. Ya, itu adalah sebuah pulau terpencil, pulau kecil yang berpasir. Lalu ayah mereka mulai berpesan, "Anak-anakku, kalian harus beristirahat malam ini. Ingat, jangan kemana-mana. Kalian harus beristirahat karena perjalanan kita masih jauh." Semua penyu pun mulai tertidur. Semuanya. Kecuali Scott dan Cece. Cece mulai berbisik kepada Scott. Scott, tahu kan kamu, kalau kita ada di pulau gurun seperti ini, kira-kira kamu ingat apa? Bajak laut. Dan kamu tahu, kalau bicara bajak laut, ayo, kamu akan ingat apa? Harta karun. Betul. Di sini pasti banyak harta karun. Mata Scott pun mulai lebar memikirkan harta karun. Harta karun. Tapi Cece, Papa bilang kita untuk selalu dekat dengannya. Karena dia tahu apa yang terbaik buat kita. Scott pun mengingatkan. Dengar, Cece percaya sama Papa. Ya, kita kan butuh dia kadang-kadang. Kata Cece. Tetapi terkadang dia salah. Kita tahu kita butuh harta. Itu cukup meyakinkan Scott. Dan mereka pun mulai merangkak, mulai menjauh ke pantai berpasir dan meluncur ke dalam air. Mereka mulai berenang ke dalam air yang gelap. Adik-adik, dan benar saja, sesuatu yang berkilauan mereka lihat. Lalu Cece mulai berkata, Lihat, itu harta karunnya, Scott. Itu. Di mana? Itu tuh. Wah, yang berkilauan itu. Tuh, di taman rumput laut. Sesaat sebelum mereka berenang melewati rumput laut yang hijau dan tebal, Scott mulai mengingatkan Cece. Tunggu, kita harus benar-benar kembali. Kamu tahu, Papa selalu mengingatkan kita untuk tidak berenang melalui rumput laut itu, Cece. Tapi adik-adik, sudah terlambat. Cece mengabaikan peringatan dari Scott dan terus meluncur menuju harta karun itu. Dia bergoyang ke kiri, ke kanan, mencoba melewati rumput laut. Beberapa meter sebelumnya, dia mulai menyadari. Cece mulai terjerat. Lengan dan kakinya tersangkut pada rumput laut yang berlendir. Tolong aku, Scott, tolong. Aku
terjebak, Scott. Aku terjebak di lumpur laut ini. Leherku tercekik, Scott. Scott di tengah-tengah kebingungannya adik-adik, hanya satu yang dia ingat, bahwa dia tidak bisa mengeluarkan Cece sendirian. Tunggu aku, Cece, tunggu. Aku akan meminta bantuan Papa. Tunggu ya. Cece tahu, tengah ketakutannya, dia tahu kalau Scott berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Adik-adik, Scott kembali untuk meminta pertolongan papanya. Scott bisa saja khawatir dengan masalah itu, tetapi Scott justru menemui papanya dan meminta bantuannya. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Itu juga yang perlu kita lakukan. Kita memiliki Tuhan di surga yang begitu kuat dan tahu segalanya. Bila kita berada dalam masalah dan kita tidak tahu harus berbuat apa, temui Tuhan kita, minta bantuannya. Sangat sederhana, bukan? Ya, yang perlu kita lakukan hanya duduk di tempat dan berdoa kepada Tuhan. Lalu katakan pada Tuhan, Tuhan, aku butuh bantuan-Mu, Tuhan, hari-hari ini. Engkau tahu apa yang aku alami, Tuhan. Engkau tahu aku menyimpan sakit hatiku. Engkau tahu bahwa aku membutuhkan Engkau untuk menyembuhkan sakit hatiku, Tuhan. Aku tahu ada Tuhan yang mau menolong aku, ya Tuhan, dari masalah ketakutan, ya Tuhan. Adik-adik, apapun yang adik-adik alami, apapun yang papa mama alami, ingat, langsung cari Tuhan, karena Tuhan tahu. Dan percayalah, Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita kembali adik-adik kepada Scott. Apa yang dia lakukan? Dia terus berenang lebih cepat lagi. Berenang lebih cepat lagi. Yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan dia terus fokus kembali ke permukaan untuk minta pertolongan dari papanya. Hari masih malam. Dan papa mereka bersama penyu-penyu yang lain masih tertidur. Papa, bangun Papa, bangun Papa, kata Scott sambil mengguncangkan tubuh papanya. Ada apa, Scott? Cece Papa, Cece terjebak di rumput laut. Papa harus datang segera dan menyelamatkannya, Papa. Apa? Dalam sekejap, papa mereka terbangun dan segera memberikan pertolongan untuk menyelamatkan Cece. Mereka pun bersama-sama pergi bergegas menuju di mana tempat Cece terjebak. Pada saat mereka sampai di tempat Cece berada, matahari mulai terbit adik-adik. Dan sinar matahari yang bersinar melalui air memberi cahaya yang cukup bagi mereka untuk melihat keadaan Cece dengan lebih baik. Tolong Papa, tolong Scott. Ayah mereka dan Scott mendengarkan suara Cece, suara teriakan meminta tolong Cece dengan jelas. Mereka tidak jauh. Mereka terus berenang semakin lebih dekat lagi. Tapi adik-adik, mereka kaget luar biasa. Waktu Papa Scott melihat apa yang terjadi, melihat lebih jelas lagi. Wow, ternyata mereka menyadari sesuatu yang buruk terjadi. Ya, Cece tidak hanya terjebak dalam rumput laut. Lalu papa mereka berteriak, ia terjebak di jaring nelayan. Bahaya. Ayo Scott, kita tolong Cece. Adik-adik, tepat saat itu mereka berusaha lebih lagi mendekat. Tapi apa boleh buat adik-adik? Semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba
bunyi motor bot dinyalakan. Ya, itu ternyata kapal nelayan yang selalu menjaring ikan di daerah tersebut mulai bergerak. Sementara itu Cece terjebak di dalam jaring nelayan yang ada. Terus menjauh dan semakin menjauh. Cece terbawa oleh kapal nelayan entah kemana. Dengan kesedihannya, Papa dan Scott menyesali apa yang sudah terjadi. Seandainya tidak, Cece dan Scott mau dengarkan papanya, lalu lebih percaya kepada papanya dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, pasti masalah ini tidak akan terjadi. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian dari kita sama seperti Cece. Kita seringkali mencoba memecahkan persoalan kita sendiri tanpa bantuan dan tanpa percaya kepada Tuhan. Kita merasa sanggup. Adik-adik, jika ada sesuatu dalam hidupmu yang kau khawatirkan saat ini, keadaan yang kau khawatirkan saat ini, kamu dapat mengambil keputusan saat ini untuk pergi kepada Tuhan saat ini juga. Karena Dialah satu-satunya pribadi yang tahu persis apa yang kau butuhkan. Dan percayalah bahwa Dia akan memberimu jawaban. Percayalah bahwa Yesus Tuhan juga akan memberi jawaban kepada papa mamamu, apapun yang kau butuhkan. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya kan? Seru banget kan? Seru. Yeay! Yuk, semuanya kita berdiri. Kita nyanyi dulu buat Tuhan ya. Kita katakan happy ya. Happy ya. Senang jadi anak Tuhan. Ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku Semakin mendalam. sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, haleluya. Puji nama Tuhan. Minggu ini Kak Diana akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas ikan. Iya, betul sekali. Nah, alat-alat yang kita butuhkan yang pertama kita butuhkan adalah pola segitiga, pola ekor, pola sirip, pola mulut seperti ini. Dan yang terakhir ada hiasan bulat-bulat dari kertas, bisa kita gunakan untuk ekornya nanti ya. Nah, pertama yang harus kita kerjakan, kita berikan lem di bagian pinggir di pola segitiga yang tadi udah kita buat. Lalu kita ambil satu stick es krim, atas dan bawah kita berikan lem. Bentuknya seperti ini. Sekarang kita mau tempel ekor ya adik-adik ya. Lalu kita tempel sirip seperti ini ya adik-adik ya, atas dan bawah. Kita tempel di bagian belakang ya adik-adik ya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Kalau sudah jadi, kita lanjutkan. Kita sekarang akan menempel mata sebelah sini ya adik-adik ya. Lalu yang terakhir kita tempel mulut. Lalu kita bisa hias ekornya dengan lingkaran-lingkaran yang tadi Kak Diana sudah buat.
aktivitas ikan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Jaga kesehatan ya. Bye-bye. Adik-adik semuanya sudah dengar firman Tuhan. Tadi kura-kuranya gimana? Lalu Tuhan juga tadi menolong 4.000 orang. Dan kalian percaya Tuhan juga yang sama akan menolong adik-adik semua. Yuk adik-adik, siapa di tempat ini yang percaya Tuhan tolong kita? Adik-adik semuanya percaya. Nah, hari ini kita belajar bahwa miliki percaya, iman, percaya kepada Tuhan ya. Oke? Nah, betul. Kita tahu Tuhan tolong kita. Yang pertama, yang kedua apa? Iya, Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Adik-adik gak perlu khawatir, oke? Jangan kamu khawatir. Nah, hari ini kalian mau berdoa buat adik-adik. Siapa yang siap didoain? Siapa yang mau didoain? Siapa yang mau doain? Iya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini. Aku berdoa setiap buat anak-anak kelas kecil di tempat ini yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong adik-adik semua. Tuhan tolong keluarganya. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Hari ini Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat ibadah kami hari ini. Pujian, penyembahan, dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik sampai jumpa minggu depan ya di Church Online with TC Kids. See you. God bless you. Bye.